Lu pernah mikir gak sih kenapa setiap beberapa tahun sekali pasti ada aja isu kiamat yang muncul? Mulai dari ramalan Maya sampai isu Y2K yang katanya bikin semua komputer meledak. Padahal kita masih ngopi santai di sini kan? Nah, sekarang giliran tahun 2026 yang dihebohkan. Katanya ada meteor raksasa yang sudah siap-siap mampir, siap bikin geger bahkan sampai memusnahkan peradaban kayak yang terjadi sama dinosaurus. Coba deh lo jujur, kalau dengar isu begini, sempet kepikiran, waduh beneran gak ya? Kan? Wajar. Karena rasa takut itu memang gampang menular, apalagi kalau dikemas pakai judul bombastis di internet. Lo perlu tahu, kita itu hidup di tengah-tengah lautan kosmik yang isinya miliaran benda asing. Isu ancaman meteor atau asteroid, terutama yang dikaitkan dengan tanggal spesifik seperti 2026, itu bukan barang baru. Kenapa topik ini penting buat kita bahas tuntas? Karena faktanya, di luar sana memang ada batu-batu raksasa yang melintas. Tapi seberapa besar sih ancamannya? Dan yang paling penting, seberapa kredibel isu 2026 ini? Jangan sampai ketakutan kita cuma dipicu sama hoax yang sengaja diciptakan buat nambah trafik penonton. Padahal kenyataannya, para ilmuwan di seluruh dunia itu sudah kerja keras buat ngasih kita ketenangan, bukan ketakutan. Kita mau bedah tuntas, kita mau bawa lu duduk di warung kopi, tapi kali ini kita ditemani para ahli astronomi dunia. Kita akan bahas apa bedanya meteor, asteroid, dan komet. Kita akan telusuri dari mana datangnya isu 2026 ini. Dan yang paling menarik, kita akan lihat seberapa canggih sistem pertahanan planet kita. Jadi siap-siap, karena kita akan buka tabir di balik gegeran meteor 2026. Kita butuh perspektif, dan itu yang akan kita kasih ke lo sekarang. Kita mulai dari dasar banget, dari perbedaan istilah yang sering banget ketukar di tongkrongan. Siapkan kopi lo, ini akan jadi perjalanan panjang. Sering banget kan kita dengar orang nyebut semua benda jatuh dari langit itu meteor? Padahal, di mata para ilmuwan, mereka itu punya silsilah keluarga yang berbeda-beda. Ini kayak lo nyebut semua orang dari kampung A itu sama, padahal ada yang kerja jadi petani, ada yang jadi pengusaha, dan ada yang cuma remahan rengginang. Nah, biar nggak salah lagi, mari kita buat analogi warung kopi untuk membedakan 3 istilah kunci ini, asteroid, komet, dan meteoroid. Bayangin tata surya kita ini adalah sebuah meja makan raksasa. Di tengah ada piring besar, yaitu matahari. Di sekelilingnya ada kita, Mars, Jupiter, dan teman-temannya, muter-muter. Asteroid, ini adalah batu-batu raksasa, kayak sisa-sisa adonan kue lebaran yang nggak sempat dibentuk tapi mengeras. Sebagian besar dari mereka, yang jumlahnya sampai jutaan, itu tinggal di area yang disebut sabuk asteroid. Lokasinya ada di antara orbit Mars dan Jupiter. Kenapa di sana? Karena Jupiter, planet yang paling gede dan paling kuat gravitasinya, bikin materi di sana nggak bisa nyatu jadi planet baru. Jadi mereka cuma muter-muter aja sebagai batu-batu dari yang sebesar kelereng sampai sebesar pulau. Contoh paling terkenal, Ceres, si asteroid raksasa yang sekarang sudah naik pangkat jadi planet kerdil. Kunci dari asteroid, dia terbuat dari batu dan logam, dan dia resmi anggota sabuk asteroid. Mereka ini kayak penghuni tetap di perbatasan 2 kampung. Kalau asteroid itu batu, komet itu es batu kotor. Kayak gumpalan salju raksasa yang isinya debu, es, dan gas beku. Mereka asalnya jauh banget, dari daerah dingin di luar angkasa yang disebut sabuk Kuiper. Atau bahkan lebih jauh lagi, di awan Oort. Mereka ini kayak pengunjung musiman ke meja makan kita. Karena orbit mereka yang sangat lonjong, kadang mereka nyelonong masuk mendekati matahari. Begitu kena panas matahari, es di komet itu menguap dan terciptalah ekor cantik yang panjang. Ekor inilah yang bikin komet kelihatan spektakuler dan sering disebut bintang berekor. Ingat komet Halley? Nah, itu dia. Mereka ini kayak backpacker kosmik yang cuma mampir pas lagi musim panas. Meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, ini dia si 3 serangka yang sering bikin bingung. Meteoroid adalah remahan dari asteroid atau komet. Dia kecil, bisa seukuran kerikil sampai sebesar mobil. Dia masih di luar angkasa. Begitu si meteoroid ini masuk ke atmosfer bumi, dia bergesekan dengan udara, jadi panas dan menyala. Saat inilah dia disebut meteor. Atau kalau di tongkrongan, kita sering sebut bintang jatuh. Cahaya yang kita lihat itu bukan batunya, tapi udara di sekitarnya yang terbakar. Kalau meteoroidnya gede banget, nyalanya bisa terang sekali. Kita sebutnya bolide atau bola api. Nah, kalau si batu itu cukup kuat buat nggak habis terbakar dan sampai ke permukaan bumi, sisanya itu baru disebut meteorit. Jadi, meteoroid di luar angkasa, meteor di langit, dan meteorit di tanah. Simpel kan? Sekarang, kenapa ini penting buat isu 2026? Karena ancaman yang kita hadapi biasanya datang dari asteroid. Kenapa asteroid? Karena mereka posisinya lebih dekat dan orbitnya bisa dipengaruhi oleh gravitasi planet-planet besar yang kadang-kadang membuat jalurnya melintasi jalur bumi. Asteroid yang berpotensi membahayakan ini disebut PHA, Potentially Hazardous Asteroids. Para ilmuwan memfokuskan sebagian besar energinya untuk memantau asteroid-asteroid ini. Mereka ini adalah target utama dari rumor-rumor kiamat karena memang ada di jalur persimpangan kita. Coba kita ambil contoh kasus yang fenomenal. Peristiwa Tunguska di Siberia tahun 1908. Itu terjadi karena sebuah benda meledak di udara, airburst, beberapa kilometer di atas panah. Ledakannya setara dengan 10-15 megaton TNT, meratakan lebih dari 2000 km persegi hutan. Bayangin, nggak ada batu yang nyampe ke tanah, tapi dampaknya luar biasa. Ini nunjukin bahwa kita nggak perlu benda sebesar pulau buat bikin masalah besar. Objek seukuran gedung perkantoran aja udah cukup buat bikin satu kota rata dengan tanah kalau meledak di atasnya. Atau yang lebih modern, meteor Chelyabinsk di Rusia tahun 2013. Ukurannya cuma sekitar 17-20 meter, seukuran bus tingkat. Tapi
ledakan di atmosfernya melukai lebih dari 1.000 orang karena pecahan kaca dan shockwave yang dihasilkan. Kita bisa lihat rekaman videonya di mana-mana, dan itu terjadi tanpa peringatan yang berarti. Kejadian-kejadian inilah yang memicu ketakutan publik setiap kali ada rumor meteor, termasuk isu 2026. Intinya, jangan panik dulu. 3 istilah ini membantu kita mengkategorikan ancamannya. Komet terlalu jauh dan pergerakannya lebih bisa diprediksi untuk jangka pendek. Meteor cuma remahan. Nah, asteroid raksasa itu yang jadi PR kita. Dengan memahami klasifikasi ini, kita bisa lebih kritis menyikapi rumor 2026. Kalau ada yang bilang meteor raksasa 2026, kita harus tanya balik. Seberapa raksasa? Apa nama asteroidnya? Di mana orbitnya? Karena di dunia astronomi, setiap objek besar punya nama, punya kartu identitas, dan punya jadwal kedatangan. Setiap kali ada tanggal spesifik yang dihebohkan, seperti 2026, pasti ada akar ceritanya. Rumor itu nggak muncul dari ruang kosong, tapi biasanya dari misinterpretasi data ilmiah yang dipotong, ditempel, dan dibumbui dengan hype media yang berlebihan. Jadi, mari kita telusuri dari mana sih hype meteor 2026 ini berasal, dan bagaimana para ilmuwan meredamnya. Untuk memahami isu 2026, kita harus kenalan dulu sama sistem penilaian risiko yang dipakai NASA dan badan antariksa lain, skala Torino dan skala Palermo. Lo bisa bayangin 2 skala ini sebagai 2 jenis laporan risiko di warung kopi kita. Skala Torino, ini adalah skala risiko yang lebih sederhana dan lebih gampang dicerna publik. Angkanya dari 0 sampai 10. Angka 0 artinya ancaman 0, nggak perlu khawatir. Angka 10 artinya tabrakan pasti dan dampaknya bisa memusnahkan peradaban. Skala ini biasanya dipakai untuk asteroid yang baru ditemukan dan perlu penilaian cepat. Biasanya, berita-berita heboh itu muncul saat suatu objek mendapat nilai 1 atau 2. Skala Palermo, nah kalau ini skala yang lebih serius dan detail, dipakai oleh ilmuwan. Skala ini menghitung perbandingan risiko tabrakan suatu asteroid dengan risiko background. Angkanya bisa positif, negatif, atau 0. Kalau angkanya negatif, artinya objek itu 100 kali lebih kecil risikonya dibandingkan risiko rata-rata. Lantas, apa hubungannya dengan 2026? Isu 2026 ini kemungkinan besar adalah spin-off dari kepanikan yang pernah terjadi pada asteroid-asteroid besar yang punya tanggal close approach di sekitar waktu itu. Salah satu yang paling terkenal adalah asteroid 99942 Apophis. Apophis adalah asteroid raksasa, ukurannya sekitar 370 meter, dan sempat bikin heboh karena perhitungan awalnya menunjukkan kemungkinan tabrakan di tahun 2029. Dan yang lebih ngeri, ada potensi melewati lubang kunci gravitasi pada 2029 yang bisa bikin dia pasti menabrak pada 2036. Perhitungan amat ini membuat Apophis sempat mencapai nilai skala Torino 4. Namun, yang terjadi pada Apophis adalah ilustrasi sempurna dari bagaimana ketakutan itu dikoreksi oleh sains. Setelah pengamatan bertahun-tahun yang lebih akurat, para ilmuwan berhasil memetakan orbit Apophis dengan sangat presisi. Hasilnya, risiko tabrakan untuk 2029 dan 2036 dihapus total. Apophis akan lewat sangat dekat, lebih dekat daripada satelit geostasioner kita pada tahun 2029. Tapi dia pasti tidak akan menabrak. Nah, yang menarik, meskipun tanggal 2029 dan 2036 sudah bersih, mindset batu raksasa Apophis dan ancaman tahun depan itu sudah terlanjur tertanam di benak publik. Di dunia internet dan media sosial, ketika sebuah rumor kiamat tahun 2029 sudah dibantah, hype itu akan bergeser ke tanggal terdekat berikutnya yang terdengar menarik, yaitu 2026 atau 2027. Setelah kita tahu siapa asteroid dan kenapa rumor 2026 itu cuma misinterpretasi, sekarang mari kita bicara jujur. Seandainya skenario terburuk itu terjadi, apa sih dampaknya secara fisik? Kita nggak bicara soal skenario film Hollywood yang selalu ada pahlawan terakhirnya. Kita bicara fisika, energi kinetik, dan sejarah geologi bumi. Skenario 1, si kecil pembuat geger. Ini adalah yang paling sering terjadi. Ketika dia melaju dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam dan menghantam lapisan udara yang padat, energi kinetiknya yang luar biasa akan dilepaskan sebagai ledakan udara atau airburst. Skenario 2, si tengah pengubah regional. Ini adalah ukuran asteroid yang kalau menabrak bisa menghancurkan satu negara atau bahkan satu benua. Jika menghantam daratan, dia akan menciptakan kawah raksasa dan melepaskan energi yang setara dengan ribuan bom nuklir. Tapi dampak terbesarnya bukan cuma kawahnya. Kalau menabrak laut, tabrakan akan memicu gempa bumi masif dan gelombang tsunami yang tingginya bisa mencapai ratusan meter, melaju melintasi samudra dan menghancurkan seluruh pesisir benua. Skenario 3, si raksasa pemusnah peradaban. Inilah skenario yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu. Asteroid Chicxulub diperkirakan berdiameter sekitar 10 km. Dampaknya, energi yang dilepaskan lebih kuat daripada semua senjata nuklir di dunia digabungkan. Kedua, musim dingin abadi. Inilah killer sesungguhnya. Tabrakan itu melemparkan miliaran ton debu, celaga, dan aerosol sulfur ke atmosfer atas. Materi-materi ini membentuk selimut tebal yang memblokir sinar matahari selama bertahun-tahun. Suhu global akan anjlok drastis. Fotosintesis terhenti. Kabar baiknya, objek-objek seukuran Chicxulub ini sangat jarang. Peristiwa pemusnahan massal diperkirakan terjadi setiap 100 juta tahun sekali. Dan yang paling penting, semua asteroid berukuran lebih dari 1 km sudah hampir 90% teridentifikasi oleh NASA dan dipastikan tidak ada yang mengancam dalam ratusan tahun ke depan, termasuk 2026. Kalau kita sudah tahu betapa mengerikannya potensi dampak asteroid, pertanyaan berikutnya yang paling penting adalah kita ngapain aja? Apakah kita cuma duduk manis sambil nunggu takdir, atau kita punya action plan kayak di film-film? Jawabannya, kita punya action plan yang sangat canggih, dan itu disebut program pertahanan planet. Pekerjaan mereka dibagi menjadi 3 fase utama: survei, pelacakan, dan mitigasi.
Teknik yang paling menjanjikan saat ini adalah Kinetic Impactor. Lo mungkin dengar tentang misi DART milik NASA. Misi ini adalah uji coba nyata. Mereka meluncurkan pesawat ruang angkasa kecil untuk menabrak asteroid kecil yang mengorbit asteroid yang lebih besar. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengubah kecepatannya sedikit saja. Karena asteroid itu bergerak sangat cepat dan lintasannya sangat panjang, perubahan kecepatan sekecil 0,4 mm per detik kalau dilakukan jauh-jauh hari sudah cukup untuk menggeser orbitnya hingga ribuan kilometer dan membuatnya lolos dari bumi. Metode lain yang sedang dipelajari adalah gravity tractor. Ini adalah konsep di mana pesawat ruang angkasa terbang di dekat asteroid tanpa menyentuhnya. Gravitasi kecil dari pesawat ruang angkasa itu seiring waktu akan menarik asteroid itu secara perlahan dan mengubah jalurnya. Ini lebih lambat tapi jauh lebih aman daripada menabrak. Lalu ada opsi terakhir, opsi nuklir, yang sering muncul di film. Secara teori, bom nuklir bisa dipakai untuk menghancurkan atau membelokkan asteroid, tapi ini sangat berisiko. Menghancurkan asteroid bisa jadi malah mengubah satu batu besar jadi ribuan pecahan kecil yang tetap menghujani bumi. Intinya, program pertahanan planet kita itu nyata, bekerja keras setiap hari, dan sudah berhasil mengidentifikasi dan memantau hampir semua objek besar yang berpotensi menyebabkan malapetaka. Ancaman 2026 yang dikabarkan media sosial itu tidak terdaftar dalam kategori ini. Kita punya penjaga gerbang yang canggih, dan mereka sudah bilang, semua aman, silahkan ngopi. Setelah kita kupas tuntas, sekarang kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Kenapa sih isu-isu meteor seperti 2026 ini selalu laris manis di media sosial? Padahal para ilmuwan sudah berulang kali bilang nggak ada ancaman nyata. Jawabannya ada di dua ranah, psikologi manusia dan ekonomi klik. Secara psikologis, manusia itu punya kecenderungan alami untuk lebih fokus pada berita buruk dan ancaman. Ini namanya negativity bias. Otak kita berevolusi untuk memprioritaskan informasi yang berpotensi membahayakan kelangsungan hidup. Jadi, berita dunia akan kiamat akan selalu lebih menarik daripada berita para ilmuwan menghabiskan malam memplot titik-titik di langit. Ketakutan kosmik, apalagi yang melibatkan tanggal spesifik, memberi kita rasa kontrol yang ilusi. Ini adalah akar dari semua ketakutan, mulai dari isu Y2K sampai ramalan Maya yang bilang dunia berakhir di 2012, yang semuanya terbukti cuma isapan jempol belaka. Lalu ada ekonomi klik.